Halo guys, jumpa lagi sama gua Abjad di Lark and Sand. Kemarin tuh gue sempet ikut apa ya? Jadi gue kan mau ngadain acara nih ceritanya. Tapi rencananya tuh pengen memajukan perfumer di Indonesia lah intinya. Lah, ini acara buat apa emangnya gitu? Selain buat ngebantu perfumer, kita juga pengen kayak ayo dong bibit-bibit baru nih, perfumer baru muncullah di Indonesia gitu. Jadi kita mau ngadain tentang acara gimana, ada kelas, mungkin kelas parfum gitu, buat parfum macam-macam, bisa parfum solid gitu, solid parfum, atau diffuser, pewangi ruangan gitu, yang terutama ya parfum badan lah ya gitu, fine perfume gitu. Nah, sebenarnya acaranya udah gue kayak apa ya, bikin tema dan kerangkanya gitu. Kemarin itu sempat kita ngundang teman-teman perfumer. Jadi sebenarnya dulu biasanya weekend itu gue samperin satu-satu sih, jadi kayak gak kayak janjian satu-satu gitu, datang ke perfumer ini, ke perfumer itu, atau cuma telepon atau video call. Jadi intinya wawancara lah ya. Nah, jadi akhirnya gue rangkum lah cerita-cerita perfumer itu ya. Jadi kisah-kisahnya atau pengalamannya ya. Jadi kalau emang ada yang relate dengan lu gitu, dengan lu yang pengen jadi perfumer, ini mungkin ceritanya ya mungkin bisa relate sih. Oke, jadi di suatu kota ya, maksud gue di sini Jakarta lah ya, pastinya gitu kan ya. Ini by the way, kalau ada gambar-gambar yang kurang bagus, mohon tidak usah dipedulikan, karena ini ceritanya tentang ya cerita aja gitu, ilustrasi aja, karena ini gambarnya dibuat pakai AI. Oke, jadi di suatu kota, which is ya di Jakarta sih, atau di mana, di kota lu. Jadi kalau ini ya kelihatannya sih di kota besar ya. Jadi ini ada orang ya, kalau di sini karena gue cowok, jadi gue pakai karakter cowok. Nah, ini dia pemeran utamanya nih, seorang white collar. Jadi di sini kalau dalam konteks ini, si pemeran utamanya tuh pekerja kantoran, white collar tuh pekerja kantoran. Ya biasa lah. Jadi dia tuh ya hari-hari ya monoton, pulang jam 5 ya kan, masuk jam 9 pagi gitu, ulang gitu, nggak punya hobi gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya hobi ya mungkin ini mirip kali kayak gitu ya. Terus jadi di suatu ketika nih, sebenarnya ada trigger. Apa aja sih sebenarnya triggernya sih? Kebetulan si karakter utama ini kayak lagi di sampingnya si florist ya, atau toko bunga gitu. Dia mencium keindahan wewangian, terus ke-trigger lah. Gimana sih kok wangi banget? Jadi kayak pengen bikin parfum kali, kalau wangi gini bakalan laku kali ya gitu. Ya berhubung butuh tambahan 1.000-2.000 rupiah gitu, segenggam nasi, seonggoh berlian. Jadi ya dia kepikiran aja gitu, besok-besoknya tuh di kantor sekalian cari tahu, mumpung internetnya gratis. Jadi cari tahu gimana sih cara bikin parfum gitu, terus order lah tuh. Nah di sini ada, dia tuh nemuin gimana how to make perfume gitu kan, how to. Terus ya ada yang essential oil, ada yang ini, ada yang itu gitu. Banyak kok di YouTube, banyak banget.
Nah ini dia apa ya, mulai tuh beli-beli, terus akhirnya essential oilnya akhirnya dia coba ngeracik dong hasil dari YouTube gitu kan, belajar dari YouTube. Ini jadi nih kan gitu. Udah pede aja sih pokoknya. Menurut gue ya it's okay gitu ya, hasil otodidak lumayan gak sih gitu, otodidaknya by YouTube ya maksudnya. Terus kita cobain, kasihlah nih di kantor ya, feedbacknya from his coworkernya tuh jadi kayak ini apaan, nggak enak, aduh. Biasanya tuh ya kesel aja nggak sih, kayak kirain tuh apa yang kita bilang enak tuh orang-orang lain tuh bilang enak juga gitu, tapi kesel anjir. Terus ya udah, ternyata nggak semudah itu ya bikin parfum ya, nggak asal campur-campur essential oil gitu. Which is sebenarnya ada juga sih yang berhasil essential oil dipakai terus enak gitu wanginya, tapi kayaknya butuh jam terbang yang tinggi gitu ya. Terus akhirnya dia mencari seorang mentor dia ya, kebetulan ada yang online, ada yang bikin video juga, ada yang buka kelas, dia ikut kelas. Terus ada juga seorang mentor nih, si siapa nih, Grenoli. Kalau yang ini dia Ayu Lestari. Jadi dia ikut-ikut aja kelas dan mentor online gitu ya. Jadi dia tidak putus asa, dia berlatih secara online gitu sama Mr. Grenoli. Ya, diajarin tuh gimana cara parfumnya itu begini begitu. Jadi ya masih berantakan juga sih. Kayak searching how to-nya juga ya namanya juga online. Nah, coba lagi dong gitu. Nah, akhirnya jadi kayak lumayan lah, ada menunjukkan perkembangan gitu. Mulai tuh orang-orang suka nih parfum. Oh iya, ternyata parfum tuh ada top note, middle note, base note, segala macam tuh. Jadi kayak baru diketahui lah sama dia gitu. Dan parfum-parfumnya jadi banyak yang suka nih gitu. Kok banyakan cewek yang suka ya? Akhirnya oke, kayaknya udah oke nih, yuk kita jual aja sekalian nih. Jual aja deh tuh. Jadi akhirnya bikinlah beberapa botol gitu, terus dijual, dititipin di toko-toko gitu kan ya, biasanya kayak gitu. Ayo semangat, main dari hobi jadi apa ya, jadi penghasilan gitu ya, lumayan. Terus nggak laku bro. Kagak ada yang laku. Jadi ya karena botolnya tuh sama, nggak cukup noticeable lah, maksudnya wanginya standar, botol standar, terus packaging standar. Intinya nggak apa ya, nggak inilah, nggak stand up gitu, nggak bisa di ini ya, kurang menarik lah intinya. Sebenarnya apa sih yang bikin menarik dari suatu parfum? Jadi ya kita coba lihat. Jadi yang pertama itu, setelah kita tahu cara meracik parfum, tentu saja dengan kita taruh di botol. Botolnya harus sesuai dengan tema dan berkualitas ya, jadi jangan yang gampang pecah. Terus ya kalau bisa lebih tebel gitu ya. Terus ya kalau bisa nggak sama toko sebelah gitu wanginya. Nah ini rada susah sih memang di Indonesia. Jadi rata-rata impor tuh dari Cina tuh biasanya minimalnya tuh 1.000 sampai 5.000 ya MOQ-nya tuh. Kayaknya sih 5.000 deh setahu gue ya, di Alibaba tuh atau di mana gitu. Ya, oke. Terus next itu memilih packaging yang menawan kan. Jadi nggak cuman botolnya, tapi nanti kalau botolnya dikirim-kirim kan bisa pecah tuh ya, pakai bubble wrap doang. Jadi butuh packaging kan yang menarik pasar, yang kalau dilihat tuh apa nih gitu. Ya begitu, sebelum ngelihat botolnya pasti packagingnya dulu. Intinya aman lah botolnya gitu.
Terus apa lagi? Nah, ini yang susah, mencari supplier raw material. Raw material yang biasanya ada di Tokopedia atau Shopee itu rata-rata ya nggak lengkap aja gitu. Misalnya gue pengen bikin wangi rose kayak gimana, terus itu kayak aduh kayaknya nih nggak ada nih bahan-bahannya segala macam, jadi terbatas ya nggak. Mau bikin civet atau wangi luwak, ternyata nggak bisa, nggak segampang itu lo nyari material, men. Ini susah banget nyari material di Indonesia terutama ya, kecuali udah kenal nih sama beberapa supplier. Itu juga belum tentu lengkap ya gitu, apa yang seperti kita mau gitu. Jadi pas sudah itu aja udah semuanya dilakukan tuh belum tentu, men. Biasanya tuh ya kita nggak tahu ya, mungkin kalau gue sih dulu nggak tahu tuh cara memasarkannya gitu, masih nggak laku deh intinya. Jadi kayak cuman inner circle aja yang beli gitu. Jadi ya susah juga, men. Mouth to mouth tuh juga susah ternyata. Jadi ya itulah akhir dari cerita. Intinya cuma gitu dong. Jadi ya nyerah aja udah gitu ya. Tapi tenang, kalau lu punya ketekunan gitu ya, nggak gampang menyerah. Ini ya gue kasih tahu. Jadi lu tuh butuh yang namanya temen seprofesi, ya komunitas lah ya. Kita tuh bikin komunitas atau ya mungkin kenal 1-2 orang. Terus kita jadi mungkin rival juga, butuh tuh rival. Jadi kayak lu punya cambuk lah setidaknya. Oh, gue nggak mau kalah dari dia, gue bikin juga. Oh, dia ngeluarin baru, gue juga ngeluarin baru gitu. Jadi kayak terpacu untuk terus berkembang gitu ya. Nah gitu, itu seru sih, apalagi ya kayak Naruto sama Sasuke gitu kan ya, nggak mau kalah satu sama lain, dia terus berlatih gitu sampai jago, men. Terus dapat exposure dari influencer. Actually ini sangat membantu penjualan. Jadi kalau lu kenal dengan beberapa influencer. Jadi dulu tuh gue suka misalnya nyari nih di YouTube, terus gue beranikan diri aja buat gue mau kirim dong sampel gitu. Just ya kalau enak bolehlah ditayangkan, kalau nggak enak ya feedback aja ke gue gitu. Which is dulu tuh gue produk pertama itu walaupun udah laku 10-20 botol gitu, tetap gue kirim misalnya kayak ke influencer, dan itu dapat kritikan pedes sih. Jadi wah parah. Terus akhirnya ya gue nggak jual, gue take out dari marketplace gitu. Jadi gue benerin dulu. Jadi sebenarnya nih produk gue tuh apanya yang salah gitu ya. Ternyata feedback dari influencer gitu butuh, men. Nah ternyata kalau emang masuk nih ke videonya influencer gitu, atau di Instagram ataupun di YouTube gitu, itu pasti aja ada yang mau beli juga gitu kan ya, karena orang-orang rata-rata ini sih penasaran gitu ya, exposure lah intinya. Nah ini juga kalau lu ada ajang award atau lomba parfum atau apa, itu lu ikut kan, mumpung pede lu udah dapet exposure dari ini, lu ikut, udah jago lah intinya gitu ya. Jago nggak jago sih, pokoknya ikut aja, walaupun biasanya modalnya cukup gede ya. Nah jadi kalau award itu biasanya ada juri-juri dan ya ahli parfum lah ya. Ada BPOM biasanya, ada influencer yang jadi ya macam-macam lah, tergantung IO-nya ngundang siapa untuk jadi juri gitu. Dicoba lah di itu, biasanya gitu. Biasanya kalau award itu atau lomba, lu ngasih botol nih,
ngasih sampel biasanya minimal berapa mililiter gitu. Nah itu nanti diuji tuh berapa juri ya. Udah lu kirim, lu bayar, lu diuji gitu. Jadi ya iyalah namanya juga kompetisi ya nggak. Terus akhirnya kalau oke, ya lu menang lah. Nah di situ biasanya media itu udah pada ngeliatin aja, udah pada motret lah. Jadi kalau lu menang ajang bergengsi, apalagi award, apalagi lomba, itu lu bisa semacam kayak pengakuan secara lebih luas lagi gitu. Jadi nggak cuman apa namanya, nggak cuman salah satu atau dua influencer, jadi lebih cenderung kayak pengakuan secara publik lah. Begitu seru nggak sih? Jadi kalau lu udah menang kayak gitu, dapat exposure dari media, terus udah pasti dapat exposure dari influencer gitu. Jadi orang-orang pada, dan lu bisa jadiin itu adalah apa namanya, kayak kurikulum vitae ya, atau kayak gimana lah gitu. Awardnya itu, wah itu sih bisa mendomplang penjualan, ya nggak sih? Banyak duit nih sekarang nih cuy. Iya gitulah intinya, lu bisa beli ya kali kalau itu. Sebenarnya bisnis parfum itu ya cukup tinggi ya marginnya sebenarnya. Kalau nggak banyak R&D-nya sih, kalau kayak gue R&D-nya banyak gitu ya rada-rada susah ya. Tapi kalau gue targetnya brand positioning-nya itu beda sih dari kebanyakan. Jadi ya nanti kita ngomongin lagi tentang branding atau kayak gimana ya. Pokoknya tadi apa aja. Jadi kesimpulannya yang diperlukan oleh seorang perfumer adalah tekad untuk mencari informasi tanpa kenal lelah. Ini gue walaupun udah 6 tahun ya jadi perfumer gitu, perfumer by hobi ya, tapi gue tetap cari informasi nih. Misalnya informasi bagaimana cara bikin ini, cara bikin akord ini gitu. Jadi semua tetap sih gue tetap nyari-nyari kayak gitu tuh. Atau buku-buku, gue nyari buku biasanya buku chemistry tentang parfum atau kisah-kisah kesuksesan perfumer gitu. Kadang gue beli aja sih kalau ada gitu ya. Terus yang kedua itu mentalnya nggak gampang nyerah. Ini yang diperlukan perfumer. Kalau tadi udah di tengah-tengah ya, udah nyerah, udah nggak laku, ya udah, ya lu nggak bakalan belajar lagi gitu kan berarti. Ya ini yang mesti apa ya, mesti di itu tergantung masing-masing individu lah. Kalau gue bilang sih ya, gue pernah kan dikritik macam-macam gitu. Kalau gue nyerah di situ ya gue nggak bakalan sampai pada titik ini gitu. Ya udah, terus good teacher ini sebenarnya penting banget buat yang para apa ya, yang baru terjun ya, sebenarnya baru terjun ke perfumery. Good teacher. Jadi beberapa teacher atau beberapa perfumer itu punya aliran sendiri-sendiri. Misalnya kayak tadi siapa, ada yang natural oil gitu, atau essential oil, natural oil. Di situ ada Fahrul Ud, ada Dia Lestari, ada siapa lagi yang make natural beberapa. Terus ada juga yang make apa namanya, sintetik, molekul gitu, kayak gua, kayak Darwinse, kayak mungkin beberapa kayaknya Alien Object juga masih pakai gabungan deh. Jadi ada juga yang pakai, yang ketiga tuh ada yang pakai FO kan, pakai fragrance oil. Sebenarnya fragrance oil tuh cukup membantu, cuman kayak gimana ya gitu kok. Kalau lu pakainya 50% ya fragrance oil, ya sama aja lu kayak pakai bibit nggak sih?
Jadi kayak lu cuman ngegonta-ganti apa yang udah ada di bibit itu gitu. Jadi kayak lebih bagus lah, atau lebih projektif lah, atau kayak lebih awet lah. Itu sih ya, kalau menurut lo itu sebagai perfumer ya monggo, tapi bagi gue bukan sih. Walaupun dulu gue pernah coba-coba kayak begitu ya, makanya gue tahu. Nah sekarang kalau lu lihat YouTube gue yang beberapa belakangan ini, gue lebih banyak pakai molekul langsung gitu, karena aliran gue tuh lebih cenderung deskonstruktivism. Kapan-kapan kita bahas itu ya, deskonstruktivism. Terus supplier botol, aduh ini nih biasanya rata-rata botol-botol di pasaran kan sama tuh ya. Kalau nggak Le Labo, terus apa lagi ya, yang Hermes yang kotak gitu, atau yang Chanel yang kotak terus tutupnya kotak juga. Jadi rata-rata orang gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa membuat perubahan di botol yang standar, misalnya kayak Le Labo, lu bikin pakai apa ya, plakat gitu ininya, apa aluminium, itu udah lebih mewah lagi. Ada juga lu bisa emboss atau laser cutting atau gimana ya, pokoknya membuat botol lu tuh beda gitu. Emang butuh effort sih untuk jadi beda sama yang lain gitu. Setidaknya itu bisa meningkatkan value dari brand lu gitu kan. Kalau belum bisa bikin botol sendiri, it's okay, masih bisa nge-modif botol yang ada. Lalu supplier raw material, supaya ini adalah kendala utama di Indonesia. Jadi kalau supplier itu ya tadi yang gue bilang ya, jadi banyak yang nggak lengkap gitu. Gue juga beberapa, jadi misalnya gue beli dari supplier tuh udah pasti lebih dari 1 kilo kan, ya minimal 1 kilo lah. Dan sebenarnya yang dibutuhkan oleh perfumer buat ngeracik itu sebenarnya nggak nyampe 1 kilo ya. Misalnya mungkin 10 sampai 30 sampai 50 gram aja tuh udah bisa buat setahun mungkin. Karena kita harus dilute kan. Dilute itu kalau cara gue ya, maksudnya dilarutkan dalam DPG atau alkohol. Terus ya gue sih coba untuk ngebantu teman-teman juga kalau ada di Tokopedia gue. Silahkan tuh, gue biasanya ngejual SOI Super udah yang pasti paling laku, ada Galoxolite mask gitu ya yang biasa gue pakai aja gitu. Jadi biasanya karena gue beliin 1 liter dan nggak kepake semua, jadi gue masukin ke botol-botol yang bisa gue jual gitu, lebih dikit-dikit ya buat teman-teman juga lah maksudnya. Terus ada lagi packaging agen. Ini packaging itu sangat-sangat apa ya, variatif lah ya. Lu mau pakai plastik, kertas, mau pakai kayu. Sebenarnya itu yang membuat brand lu tuh beda. Brand positioning juga pengaruh di sini. Kualitas kertasnya, kualitas kayunya. Lu tuh mesti kayak wah gitu, mesti kayak apa ya, punya visi itu gimana nanti brand lu akan dikenal. Jadi ya packaging itu salah satu yang paling important, paling penting. Next, it's good community. Good community itu kita sih cukup apa ya, cukup bersyukur sih harusnya sekarang tuh di video ini launching itu community penyuka parfum tuh cukup banyak dan cukup antusias. Apalagi brand lokal itu, gaung-gaung lokal brand itu sangat-sangat kencang di Indonesia tuh, yang gue rasain ya, di Jakarta, di kota-kota besar lah intinya. Jadi pengen banget kayak kalau bisa raw material botol tuh udah bikinnya di Indonesia aja sebenarnya, nggak usah impor lagi gitu kan ya. Cuman ya gitulah,
Kadang kalau pakai FO itu kan biasanya FO tuh maksudnya fragrance oil atau bibit ya. Itu kan semua diimpor. Jadi sayang aja gitu TKDM-nya tuh, TKDN. Apa sih kayak kadar nasional kadar yang dibuat buatan Indonesianya dalam satu botol tuh berapa persen gitu. Ya, kalau semuanya impor, dari botolnya impor, dari raw materialnya impor, ya nggak, terus dari packagingnya impor, wah itu sih kebangetan sih sebenarnya. Makailah kayak supplier dari raw material misalnya essential oil yang dari petani-petani Indonesia gitu. Terus ya kalau bisa sih mereka tuh sebenarnya community penyuka parfum kayak IFC, Indonesian Fragrance Community, itu dia udah banyak banget ya. Membernya tuh sekitar 20 ribuan di Facebook. Terus di Telegramnya mungkin 2000 gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih perfumer itu nggak ada nih komunitinya. Yuk kita rame-rame yuk ngumpul gitu. Jadi saling mengasah gitu, saling bantu lah, apalagi terutama ke perfumer muda gitu yang baru mau menjajah ke ke hobi inilah atau gimana, ke bidang ini. Perfumery itu sangat-sangat sedikit, mungkin masih kayak bisa dihitung jari ya, paling banyak 20 atau 30 orang di Indonesia tuh yang kelihatan ya gitu. Kadang orang-orang lebih cenderung kayak udah nih dilimpahkan saja ke mana namanya yang suka bikin parfum tuh. Jadi yang parfum masal gitu yang pakai FO juga sih, pakai fragrance oil. Kayak yang bikin yang desain botolnya, yang ini gitu. Apa sih, gue lupa namanya. Nggak tahu gue. Ya udah gitu. Pokoknya komunitinya cukup bagus lah. Tapi kalau untuk perfumer nih masih kurang. Great exposure from media and influencer. Ini dia yang lu butuhkan sebagai brand owner. Ya, atau brand owner atau brand diri sendiri gitu. Kalau lu misalnya walaupun ngerjain brand orang, tapi orang kenal lu, kayak misalnya contohnya siapa yang dari mana itu, gue lupa ya namanya, cewek dari mana itu, dia terkenal gitu. Jadi walaupun dia bukan brand owner ya, jadi Catherine ya kalau nggak salah namanya. Terus ada juga yang salah satunya juga Dia Ayu juga nggak punya brand sendiri sih, sampai sekarang belum. Nah itu mereka cukup terkenal gitu sebagai individu perfumernya gitu. Terus ada juga perfumer yang sebagai brand owner juga, kayak gua, kayak Darwinse, kayak Lucky Heng, kayak siapa lagi yang punya brand sendiri gitu, parfum sendiri, kayak Fahrul Oud. Ya mereka punya inilah Hauser juga tuh. Jadi ya bikin sendiri gitu. Nah itu kita tuh sebenarnya saling menguntungkan dengan influencer sih. Kayak influencer butuh parfum untuk di-review, butuh kenalan perfumer untuk konten, dan ya media juga sebenarnya kan butuh berita juga sih, walaupun banyak berita lain selain perfumer yang lebih menarik gitu ya. Menurut gue sih exposure tuh penting kan. Nah, kalau lu udah exposure tadi, menurut di cerita gue ini dan pengalaman pribadi ya, exposure itu bikin laku kan. Lu dikenal gitu.
cukup tinggi sih impactnya gitu. Nah, jadi rangkum dari semua itu yang gue mau provide itu ada di event ini gitu, Event Essence of Indonesia Perfumery Festival. Mungkin ini akan dilaksanakan entah tahun depan atau gimana, tapi akan gue bikin kayak road to-nya gitu. Jadi mungkin pengennya sih ada bazar, sebelum bazar tuh ada kelas-kelasnya, ada seminar-seminarnya. Jadi yang emang untuk perfumer tuh belajar, misalnya BPOM tuh butuh apa aja, terus ini tuh kayak gimana, branding tuh penting banget, brand positioning ya, terus sama macam-macam deh ilmunya, marketing apalagi ya nggak sih. Terus itu teknik-teknik di luar perfumery loh. Terus kalau cara ngeracik, cara ngedilute, walaupun lu bisa lihat YouTube gua ya, masih banyak sih ilmu-ilmu lain yang belum gua bikinin ininya YouTube-nya. Jadi terus ya terutama bazar ya, kita pengen ngumpulin semua yang udah punya wangian ya, udah punya apa sih kalau katanya William Shicher tuh aromatrepreneur. Aromatrepreneur, aduh. Ya gitulah, pokoknya semua wewangian entrepreneur tentang wewangian nih intinya. Jadi banyak sih ilmu-ilmunya tuh yang perlu kita ini. Sehingga jadi campaign dari pemerintah untuk hulu sampai hilirnya itu kita bisa gitu, Indonesia bisa gitu. Dan TKDN-nya jadi kayak kadar produk Indonesia di dalam sebuah botol, sebuah produk itu cukup tinggi gitu. Ya bolehlah botolnya dari luar negeri, tapi isinya dari Indonesia, pabrik-pabriknya di Indonesia, packagingnya dari Indonesia gitu. Ya gitulah ya kan ya. Jadi kalau ada yang pengen support, silahkan komentar atau DM gue lah ya di Instagram Lark and Sen. Atau kita mau diskusi-diskusi gitu, oke kita bikinin kelas diskusi tentang event ini, tentang itu. Pokoknya kasih tahu gue aja insight-insight yang lu pengennya kayak gimana sih. Kayak sebenarnya event ini tuh awal mulanya tuh gara-gara gue pengen, gue diminta untuk ngajarin orang tentang perfumery. Lah, gue bingung ya. Terus daripada gue ngasih tahu gitu, tapi guanya nggak belajar dari situ juga, ya mending gue bikin kayak gini. Gue bisa belajar dari perfumer lain, dari narasumber lain gitu. Kayak gue haus akan pengetahuan. Walaupun sebenarnya ngajar gue juga suka sih. Gue juga suka. Essence of Indonesia Perfumery Festival. Rencananya kalau bisa ya di tahun depan gue bisa udah bikin award ya. Jadi mungkin 2 atau 3 kali small event kita bisa kumpulin uangnya untuk bikin event yang lebih besar. Gitu. Seru nggak? Oke, begitu aja sih. Semoga slide ini sih PowerPoint ya. PowerPointnya ini memberikan insight atau masukan buat kalian untuk gimana sih ini loh perfumer tuh begini loh, perfumer dan brand owner ya gitu. Oke, jangan lupa subscribe dan like kalau emang video ini membantu lu buat ini loh begini, ilmu-ilmu yang baru lah. Thank you very much sudah nonton sampai sejauh ini. You are so cool. Mantap jiwa.
See you next time. Bye bye.